Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Galveni dari jurusan Manajemen 15, mata kuliah Ekonomi Makro. Mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekspor inflasi. Nah, di sini inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya, ekspor menyebabkan inflasi. Dalam ekonomi terbuka, inflasi juga dipengaruhi oleh situasi perdagangan internasional, yaitu kondisi impor dan ekspor. Dampak inflasi terhadap ekspor. Ketika sedang inflasi, kemampuan sebuah negara dalam melakukan ekspor akan berkurang karena biaya ekspor akan meningkat, dan daya saing produksi ekspor akan menurun karena masyarakat di luar negeri akan mengurangi pembelian terhadap barang impor yang terpengaruh oleh inflasi. Mengapa inflasi dapat menghambat ekspor? Ketika terjadi inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Hal itu terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan kedua belah pihak, baik pihak eksportir maupun pihak negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang. Selanjutnya, mengapa inflasi akan merugikan barang-barang ekspor? Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun, yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Inflasi juga bisa memengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi kecil karena tergerus inflasi. Ternyata di sini juga ada dampak dari inflasi, yaitu dampak inflasi seperti menurunnya kemampuan ekspor, sulitnya memprediksi harga pokok, pendapatan yang berkurang, hingga menurunnya minat menabung masyarakat. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat semakin terdorong menabung. Dengan demikian, dapat diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan nilai inflasi bisa ditekan lebih baik. Contoh inflasinya, seperti misalnya kenaikan minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Jenis inflasi terdiri dari 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, yaitu inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Yang ketiga, yaitu inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Yang keempat, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Ternyata ada ciri-ciri inflasi. Yang pertama yaitu harga barang turun terus-menerus. Yang kedua, jumlah yang beredar berkurang. Yang ketiga, harga barang naik terus-menerus. Yang keempat, jumlah uang beredar meningkat. Yang kelima yaitu masyarakat cenderung mengambil simpanannya di bank. Yang keenam yaitu masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank. Itu penjelasan tentang film American Dream. Nah, film ini diawali dengan narasi American Dream. Dan alasannya kenapa mereka menyebutnya mimpi, diawali pada musim dingin tahun 2006. Bank Nasional Amerika pertama dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat. Apakah bank itu? Bank adalah tempat yang penuh tanda tanya, di mana ruang, waktu, dan ironi. Proses utama dalam bank adalah sebagai berikut. Nah, terdapat masyarakat datang untuk menyetor uangnya di tempat yang aman atau bank. Saat yang sama, terdapat masyarakat yang bermaksud meminjam uang untuk tujuan tertentu, menyediakan tempat penyimpanan uang. Seiringnya waktu, terdapat masyarakat yang mau meminjam uang, tapi bank sudah tidak memiliki uang karena semuanya uangnya sudah dipinjamkan. Karena itu, bank memunculkan bunga. Dari bungalah bank mendapatkan uang, sehingga prinsip kerja bank adalah semakin banyak meminjamkan uang, semakin banyak bunga yang ditanggung masyarakat, semakin banyak uang yang bank dapatkan. Kan pinjaman ke masyarakat untuk mendapatkan uang lebih banyak. Bahkan bank memberikan pinjaman pada pihak-pihak dengan kredit berisiko buruk dan pada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman. Walau sudah meminjamkan uang kepada banyak pihak, bank tetap saja membutuhkan orang yang meminjam agar terus mendapatkan uang. Sikap bakal diciptakannya kartu kredit, budaya konsumerisme merebak.
orang membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Nah, proses sirkulasi uang adalah sebagai berikut. Nasional menghubungi Fed untuk meminta uang lebih banyak karena Bank Nasional kehabisan uang. Sementara banyak orang yang ingin meminjam uang, Fed meminjamkan uangnya ke Bank Nasional. Bank Nasional harus mengembalikan uang ke federal dengan bunga. Sekian, terima kasih penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.